Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran Surat As-Sajdah ayat 3. Selamat berjumpa kembali di channel Bismillah Sukses, channel inspirasi, motivasi dan kisah Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas terkait penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan itu semua? Mari simak video selengkapnya. Jika kita melihat ciptaan Allah, maka kita akan menemukan suatu keindahan yang luar biasa. Suatu keindahan dan keagungan, yang menunjukkan keagungan zat yang menciptakannya. Keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam semesta, menunjukkan akan adanya zat yang maha kuasa dan maha bijaksana. Langit dengan segala hiasannya, bumi dengan lautan dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Gunung-gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi, hewan-hewan dan tumbuhan dengan bermacam-macam jenisnya. Semuanya diciptakan dengan begitu indah. Suatu karya luar biasa dari Sang Pencipta. Berfikir dan bertadabur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Sang Pencipta, yang karenanya Allah Ta'ala menyeru manusia untuk senantiasa merenungi ciptaan-ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 17-20. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji ulul albab, yaitu orang yang berakal dan cerdas, dan menjelaskan kebiasaan mereka mentadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala berupa ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Allah pun membantah pendapat orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka dengan akal mereka menyangka bahwa jiwa yang telah mati tidak akan mungkin bisa dihidupkan kembali. Mereka mengatakan, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Quran Surat Yasin ayat 78. Maka Allah pun menjelaskan bahwa membangkitkan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penciptaan alam semesta. Jika saja alam semesta yang luar biasa besarnya Allah mampu membuatnya, apalagi hanya dengan sekedar membangkitkan manusia, tentu saja semua itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ghafir ayat 57. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi dengan sangat jelas dan rinci, yang kemudian dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan modern. Al-Quran lah dan di samping juga sunnah, satu-satunya sumber otentik yang bisa dipercaya. Adapun teori-teori yang dicetuskan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, maka semuanya dikembalikan kepada Al-Quran. Jika sesuai maka diambil, namun jika berbeda maka Al-Quran lebih didahulukan. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dimulai dari hari Ahad dan berakhir dengan hari Jumat. Dengan alasan inilah hari Jumat menjadi hari raya bagi umat Islam. Di hari itu Allah Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran Surat As-Sajdah ayat 3. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai 6 hari masa penciptaan langit dan bumi, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 6 hari adalah ukuran hari-hari biasa. Adapun pendapat yang lain menyatakan
bahwa 6 hari di situ berbeda dengan hitungan hari-hari biasa, melainkan setiap harinya seperti 1000 tahun hari-hari biasa. Penciptaan bumi didahulukan sebelum penciptaan langit, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah, yang artinya, dialah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu kemudian dia naik ke atas dan menjadikan 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Karena ibarat sebuah bangunan, pondasi atau asas dibuat terlebih dahulu sebelum atap, maka bumi adalah asas atau pondasi dan langit adalah atapnya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Quran Surat Ghafir ayat 64. Langit diciptakan dengan 7 lapisan, begitu juga dengan bumi. Meskipun kata bumi selalu disebutkan dalam bentuk tunggal dalam Al-Quran, tidak sebagaimana langit yang seringkali disebutkan dalam lafadz jamak, namun ada sebuah ayat yang menunjukkan bahwa bumi pun terdiri dari 7 lapis sebagaimana langit. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Dan dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berbuat kezaliman, menyerobot tanah orang lain meski hanya sejengkal tanah, maka Allah akan menimbunnya dengan 7 lapis bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara langit dan bumi, sehingga angin pun bertiup, hujan pun turun, tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, gunung-gunung ditancapkan di tempatnya. Allah menjadikan makhluk ciptaan berpasang-pasangan, diciptakan kehidupan dari air, diciptakannya matahari sebagai penerang, dan bintang-bintang serta rembulan sebagai hiasan. Sesungguhnya semua itu adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Begitu juga antara satu lapisan langit dengan lapisan selanjutnya, disebutkan dalam hadits riwayat Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kami berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, jarak keduanya adalah perjalanan 500 tahun, dan antara satu langit dengan langit selanjutnya perjalanan 500 tahun, dan tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun, dan di antara langit ketujuh dengan arsy ada laut yang jarak antara dasar dan atasnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi, dan Allah di atas itu semua, tidak tersembunyi baginya amalan manusia. Orang Yahudi mencela Allah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi di hari Jumat dan beristirahat di hari Sabtu. Mereka menyangka bahwa Allah Ta'ala kelelahan setelah menciptakan langit dan bumi sehingga memerlukan istirahat. Maha suci Allah atas apa yang mereka tuduhkan. Kemudian Allah pun membantah ucapan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Quran Surat Qaf ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak, bisa saja langit dan bumi diciptakan dengan sekejap. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82. Namun sesungguhnya Allah memiliki sifat Al-Hakim yang berarti maha bijaksana. Semua ketentuan Allah mengandung hikmah. Dengan proses penciptaan langit dan bumi, Allah ingin menunjukkan kepada makhluknya akan keagungan Allah, dan mengajarkan bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Dengan demikian manusia akan belajar bersabar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi, adalah diciptakannya lautan dan sungai-sungai. Dengan lautan seseorang bisa berlayar untuk mencari rizki, disediakan ikan-ikan yang segar untuk makanan manusia, di dalamnya terdapat berlian dan mutiara yang indah dan berharga. Semua itu diciptakan hanya untuk manusia.
sesungguhnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah, yang berlayar, di laut seperti gunung-gunung, jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Quran Surat Asy-Syura ayat 32-33. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. Quran Surat Luqman ayat 31. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging ikan yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Lautan dan sungai-sungai adalah dua ciptaan yang menjadikan bumi semakin indah. Tidak heran ketika Allah menyebutkan surga selalu dikaitkan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Karena memang, tanpa sungai kehidupan akan terasa gersang. Dengan sungai dan lautan pula, udara menjadi bersih tidak tercemari oleh bangkai hewan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya tentang bangkai ikan laut, beliau bersabda, dia air laut itu suci airnya dan halal bangkai hewannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.